segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Biar iman kami bangkit hari ini, Tuhan, karena kami percaya kami punya Allah yang sanggup, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Oh, umat Tuhan yang percaya, kita sama-sama beri sorak-sorai, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, karena hanya bersama Yesus kami akan terus berjalan dari iman ke iman, dari kemuliaan ke kemuliaan, dari kemenangan ke kemenangan bersama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
segalanya mungkin Tuhan. Saya diingatkan bagaimana Tuhan membawa saya berjalan dari iman ke iman. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan keluargaku. Papa mamaku dibaptis, menerima Tuhan Yesus dalam jangka waktu 10 tahun. 10 years. Papiku sekarang dalam kondisi sakit. Dia sakit leukemia. Tapi satu hal yang membawa damai buat saya, bahwa papiku tuh punya Tuhan Yesus. Papi saya punya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang kita perlu. Terima kasih Tuhan. Apa yang kau katakan Tuhan, bahwa damai yang kau berikan Tuhan tidak sama yang dengan dunia berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau buktikan Tuhan. Thank you. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi mainkan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, aku sering kagum. Saya sering kagum dengan cara Tuhan menyediakan. Saya sering kagum dengan cara Tuhan membuka jalan. Saya sering kagum dengan cara Tuhan untuk saya tuh menguatkan iman saya. Saya kagum dengan Tuhan, cara Tuhan meyakinkan saya bahwa semua akan baik-baik saja. Saya kagum sama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan. Kagumkah saudara dengan Tuhan? Kagumkah saudara dengan Tuhan kita Yesus? Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan terang, lukaku akan engkau. Ku tinggikan Engkau,
kasih Tuhan, terus tinggikan Tuhan. Puji Dia, sembah Dia, elu-elukan Dia, bersorak-sorailah kepada Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, Dia yang bertakhta. Mari kita sembah, tinggikan Dia, puja Dia, masyurkan namanya, muliakan Dia, agungkan Dia. Karena Dia Raja di atas segala raja, Dia yang mempunyai bumi dan sorga dan segala isinya. Tuhan yang hidup, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala perkara tidak ada yang mustahil kalau bersama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hadirat-Mu ada di tempat ini. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah-limpah, ada iman yang berkemenangan, ada kesabaran yang terus-menerus terjadi di tempat ini. Ada kuasa Roh-Mu Tuhan berkuasa di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengucap syukur. Roh yang Kau berikan, roh yang penuh dengan kuasa, roh penuh dengan kasih, roh penuh dengan ketertiban. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan meninggikan Engkau. Amin. Silakan duduk para jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera. Amin. Yes, terjadilah itu. Saya atas nama Pastor Paul dan tim pastoral di sini, Pastor Tom, Ibu Rosa juga. Pastor-pastor yang sedang melayani di gereja Colton maupun di San Diego. Menyambut Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Lambaikan tangan kalau ada yang baru pertama kali. Kadangkala mungkin mereka sudah di depan ya. Selamat datang. Juga yang di online yang baru pertama kali. Terus setia di tempat ini. Firman Tuhan menguatkan, membangun, menghibur, membuat iman kita bertumbuh setiap hari. Tiba saatnya kita akan membawa yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita punya roh yang bersemangat. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan salam. Memberikan salam. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wow. Itu iman yang penuh dengan kepercayaan. Karena firman Tuhan mengatakan di Lukas pasal 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran apa sih? Firman Kristus. Maka itu iman itu timbul. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ternyata bagi kita juga gak ada yang mustahil. Gimana tuh caranya? Waktu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dia bilang kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Kamu dapat pindahkan gunung ke sana. Wow. Terus di bawahnya dia bilang, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan bilang loh. Jadi kita kalau bagi Tuhan gak mustahil itu pasti. Tapi kalau yang bagi kita gak mustahil, kita harus punya iman sebesar biji sesawi. Wow. Bahkan juga waktu rasul-rasul bilang, tambahkan iman saya Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, terbantulah pohon aren yang tertanam di laut. Iman itu luar biasa ya yang Tuhan berikan. Saya percaya minggu lalu Pastor Paul Tuhan sudah siapkan untuk membangkitkan, membangun, menguatkan, membuat iman tambah kuat. Jadi waktu kita bawa persembahan persepuluhan harus dengan iman, harus percaya. Karena iman itu tadi saya bilang kan timbul dari pendengaran firman Kristus. Iman itu apa sih? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau berharap belum terjadi ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Akan terbukti yang belum kita lihat. Itu iman. Nah sejauh mana iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya. Setiap firman Tuhan yang kita meditasi. Renungkan siang dan malam. Dan melakukannya. Anda akan bersaksi kebesaran Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri. Untuk membawa yang terbaik untuk Tuhan. Tentunya firman Tuhan yang mengatakan.
tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan juga mati. Kita harus melakukan dengan iman. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi ini Engkau hadir di tempat ini setiap minggu. Bahkan saat kami pulang pun Engkau bersama kami. Saat ini kami mempersiapkan diri untuk membawa yang terbaik untuk Engkau dengan iman kepercayaan kami yang kami dengar dari firman-Mu. Bahkan firman menjanjikan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Bagi mereka yang mengasihi, Tuhan akan berikan yang terbaik. Karena itu Tuhan, kami percaya firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah. Karena Engkau dulu, sekarang, dan sekarang tidak pernah berubah. Kami percaya kepada Engkau. Iman ini akan terus tumbuh. Akan bangkit iman yang sebesar biji sesawi. Kalau tadi kami minta istri sama Google, tolong saya mau lihat. Biji sesawi besarnya kayak apa? Oh kecil. Tapi Tuhan bilang sebesar itu aja. Powerful. Gimana kalau iman kita sekecil gunung? Gunung gede ya, sekecil aja. Gimana kalau segede gunung? Wow. Tuhan, biar hari ini kami tidak hanya membawa persembahan persepuluhan, tapi kami membawa dengan sukacita, dengan iman, bahkan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menambahkan ketaatan, taat, dan punya kepekaan akan firman-Mu sehingga kami jadi pelaku firman-Mu. Saat kami bawa ini, karena kami punya iman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati juga yang di online saat ini. Mereka bawa dengan online text check or gel. Dan di tempat ini akan bawa in person. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan bawakan dengan sukacita. Wow, sukacita saya melihat jemaat di tempat ini mempunyai iman yang luar biasa. Saya mau memberikan pengumuman yang singkat. Jangan lupa September 15, katakan kiri kanan. September 15, katakan kiri kanan. Supaya ingat nih, ini penting ini. Karena rumah Tuhan itu rumah doa ya. Jangan dijadikan sarang penyamun. 9.15 ini kita akan berdoa bersama-sama di tempat ini hari Jumat jam 8 malam. 9.15 September, hari Jumat. Berikan waktu yang terbaik, bikin waktu. Ada saatnya kita berdoa di rumah secara pribadi. Ada saatnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan mau kita juga corporate karena Tuhan bilang rumahku adalah rumah doa. Dan selanjutnya, hari selanjutnya yaitu Senin 9.18. 5 hari, Senin sampai Jumat. Kita akan habis doa biasanya apa? Wah luar biasa nih anak-anak Tuhan tahu doa dan berpuasa. Jenis ini dapat diusir dengan doa dan puasa. Makanya kita komplit doa dan berpuasa hari Senin sampai Jumat 18 September sampai 22 September. Ya dicatat, ingat ini catat penting ya. Kalau kita mau pulang ke Indonesia, mau ada pesta, ada perkawinan, kita tahu ingat tuh. Sampai kapanpun ingat. Nah yang ini kita harus ingat juga nih sekarang yang dalam minggu ini nih, bulan ini ya. 9.15 doa di tempat di jam 8, 9.18 sampai 22 berpuasa. Doa berpuasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat menyaksikan pengumuman yang akan disampaikan di video. Setelah itu siapkan, buka hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Biar firman ini masuk, bertumbuh dan berakar. Shalom. Hello, City Blessing family. Garrett is back with your Sunday announcement.
What a week we are having. There has been many progress in our training center project. Now, machinery continues to level the dirt on our campus, and we thank you for all your prayers. Now, we ask that you continue to watch your steps and walk on the other side of the fence as you go up to the church or the parking lot. Drive up Miracle Hill slowly and safely. Now, first announcement of the day takes place this upcoming Friday night. We will have a church-wide prayer night here at our Walnut campus. Now, with the leading of the Holy Spirit and emphasizing on the verse Joshua 1:1-2, pressing on and pressing in prayer night will take place this Friday, September 15th from 8 p.m. to 11 p.m. Let us intercede and pray as a body of Christ. Also, following the prayer night on Monday, September 18th to Friday, 22nd, we will have a corporate 5-day prayer and fasting. More details is to come and to follow, but mark your calendar. And next, we have a weekend of special guests at the end of October. Get excited early. Pastor Maruli, the head of Synod for City Blessing Church Indonesia, will minister at our Walnut campus for 8:30 a.m. service, and Pastor Eric Butler from Christian International Church, New Jersey, will be in the house on the same day for our 11 a.m. service. Now again, mark your calendar. And lastly, in the upcoming months, each campus will be preparing themselves for this year's Christmas event. Get excited and ask how you can be part of this special season of the year. Well, that is all. Thank you for watching. God bless you all. Yeah, God is good. Terima kasih Alung. God bless you. Haleluya. Saya percaya hari ini Tuhan akan bicara kepada masing-masing kita secara pribadi, secara khusus. Amin. Kenapa secara pribadi? Karena setiap pribadi Anda, setiap kita semua adalah spesial. Amin, amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada yang saya mau umumkan dan lalu kita akan berdoa ya. Yang pertama, saudara, ini adalah minggu yang kedua, setiap bulan kita umumkan Salt and Light Ministry, katakan Salt and Light. Pak Irwan, puji Tuhan. Oh haleluya, Pak Irwan is in the house. Tuhan, welcome back home. Puji Tuhan. Salt and Light Sunday, ada dua yang diumumkan di sini. Yang pertama, saudara, mengenai state di California di sini. Tahu nggak saudara bahwa di state California ini itu akan ada mereka lagi mau memperjuangkan supaya orang tua itu nggak bisa punya suara, saudara. Jadi ini ada keputusan yang namanya SB berapa itu ya? Let me check sebentar di sini. 596 ya. Ini bahaya sekali saudara. Ini kita perlu tahu sebagai jemaat supaya Anda bisa doakan. Dan untuk informasi lebih lanjut, coba kunjungin di Salt and Light Table nanti setelah selesai kebaktian. Kenapa saudara? Kita lakukan ini setiap bulan karena kita percaya bahwa gereja Tuhan perlu terlibat, perlu menjadi terang, perlu menjadi garam, bukan hanya di gereja hari Minggu, tapi di dalam pemerintahan juga. Amin, saudara. Paling enggak kita bisa berdoa. Yang kedua itu yang berhubungan dengan federal level. Ini ada warning untuk pro-life state, saudara, karena baru-baru ini ada special election di state of Ohio, di mana orang-orang yang memilih itu mereka mengalahkan pro-life measure ya untuk meningkatkan let me read it in English mungkin lebih baik ya. To increase the difficulty of adding a right to abortion to the state constitution. Saudara, saya tahu kita nggak tahu banyak, tapi kita paling nggak perlu tahu lah. Dan supaya kita perlu tahu lebih banyak, supaya kita bisa mendapat informasi, disediakan
di depan ada meja yang menjelaskan mengenai salt and light. Supaya kita sebagai gereja Tuhan, kita enggak buta. Tapi kita tahu mengenai apa yang terjadi di Amerika secara umum dan apa yang terjadi di state California secara khusus. Dan kita perlu doakan. Amin, saudara. Percaya enggak kalau apa yang Anda doakan itu ada kuasanya? Amin. Jadi kita paling enggak kita doakan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang mendengar doa kami. Engkau adalah Tuhan yang bicara kepada kami dan Engkau mengajarkan kami supaya kami menjadi umat yang beriman. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah-tengah tantangan Engkau mengajarkan bahwa umat-Mu akan tetap kuat dan akan bertindak. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau bicara kepada setiap kami ya Tuhan. Engkau bicara pada setiap pribadi yang hadir di sini maupun yang join online. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin, amin, puji Tuhan. Saudara, tadi sudah disampaikan oleh Pastor Narto supaya kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berapa banyak saudara yang membuka hati saat ini? Haleluya, puji Tuhan, thank you. Puji Tuhan, thank you Atta, praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Atta and our music team, praise the Lord. Bulan ini, bulan September, fokus kita adalah mengenai iman, katakan iman. Dan hari ini yang akan saya sampaikan judulnya, dari iman memimpin kepada iman, dari iman memimpin kepada iman. Maksudnya apa? Anda sudah beriman, ya puji Tuhan, tapi Tuhan mau membawa kita semua untuk beriman lagi. Amin saudara. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu from faith to faith. Maksudnya apa saudara? Saya percaya semua saudara di sini to a certain degree kita ini sudah beriman, tapi Tuhan mau supaya kita bisa maju lagi. Kita mau bertumbuh lagi. Dan hari ini saya akan lanjutkan apa yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Tujuannya, katakan tujuan. Tujuannya ialah supaya kita semua beriman. Supaya kita ini maju lagi ya, karena iman itu bukan tujuan akhir, tapi iman itu adalah perjalanan. Jadi Anda nggak bisa katakan saya sudah beriman, lalu minggu depan Anda nggak perlu beriman lagi. Iman itu adalah satu journey, satu perjalanan yang kita perlu jalanin supaya makin hari makin beriman. Di terjemahan yang nanti kita akan baca, dari iman memimpin kepada iman, dari iman yang bertolak kepada iman, maju lagi saudara. Dan saya akan berusaha sekali lagi untuk dengan kasih karunia Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, untuk menyampaikan apa yang akan saya ajarkan ini dengan sesederhana mungkin sehingga Anda bisa relate, bisa nyambung ya. Jadi jangan Anda melihat, oh ini hanya untuk orang-orang yang sudah jadi pastor aja yang bisa beriman. Enggak saudara, saya mau berjalan bersama-sama dengan Anda supaya Anda bisa tahu apa yang saya alami dan apa yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan itu enggak langsung otomatis mengalami seperti apa yang saya alami sekarang ini, bukan saudara. Tapi ada perjalanan juga dalam hidup saya ini, ada pergumulan juga, ada pergumulan ini percaya apa enggak ya, ragu-ragu apa enggak ya, itu di dalam hidup semua orang pasti ada masa-masa yang seperti itu. Nah, apa yang akan saya sampaikan di sini berkisar kepada hal-hal ini saudara. Yang pertama itu faith, iman, dan iman itu berhubungan sama percaya, katakan percaya. Anda nggak bisa katakan Anda beriman kalau Anda nggak percaya. Dan iman itu akan bertumbuh kalau Anda punya iman dan Anda percaya dan Anda bertindak. Jadi Anda nggak bisa katakan Anda percaya, Anda beriman tapi nggak bertindak. Dan percaya itu berhubungan dengan kepercayaan. Kepercayaan kita ini bagaimana? Karena ada belief, ada juga unbelief. Ada juga yang maksudnya Anda sudah percaya tapi Anda menjadi nggak percaya. Tapi ada juga di ayat firman Tuhan, bukannya nggak percaya, tapi kurang percaya. Kurang percaya.
Nah, kita akan lihat dalam bahasa Inggrisnya kurang percaya itu little faith, katakan little faith. Jadi imannya itu kecil. Jadi kalau dikutip oleh Pastor Narto, kalau kita punya iman seperti, katakan seperti biji sesawi, ya, maka kita akan berkata kepada gunung ini beranjaklah dari sini ke sana, maka itu akan terjadi. Saudara, sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya maksudnya, itu bukannya seperti, tapi bukannya sebesar biji sesawi maksud saya. Kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, bukan sebesar, tapi seperti. Bedanya apa? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya, if you have faith as big as a mustard seed, bukan begitu. Tapi if you have faith as a mustard seed, maksudnya apa? Bedanya apa? Big deal. Oh ya, it is big deal. Karena apa? Karena kalau Anda mempunyai iman sebesar biji sesawi itu dinilai berdasarkan ukurannya. Jadi Anda bisa berpikir, ya punya iman kecil aja nggak apa-apa lah. Bukan gitu, katakan bukan gitu. Tapi kalau kamu mempunyai iman seperti itu menunjukkan bukan ukurannya, tapi kualitasnya. Tetapi bicara mengenai bukan ukurannya, tetapi karakteristik daripada biji sesawi. Karena biji sesawi itu memang tadinya paling kecil itu bijinya, tapi waktu dia bertumbuh, katakan bertumbuh. Waktu dia bertumbuh dan dia bisa menjadi pohon yang besar. Jadi ini yang dimaksudkan seperti. Jadi karena Tuhan mau kita ini mempunyai iman bukan sebesar biji sesawi, tapi seperti biji sesawi, menunjukkan bahwa berarti iman kita ini bisa bertumbuh. Mulai dari percaya sedikit, percaya lagi lebih banyak, percaya lagi lebih banyak. Ada tantangan. Gimana ini yang begini? Anda percaya lagi. Ada tantangan lagi, saudara. Saya pernah katakan setahun 2 tahun yang lalu, bukankah hidup kita semuanya ini itu kita ini nggak jauh daripada badai. Anda akan mengalami season, katakan season. Kita semua mengalami musim di mana ada saatnya mungkin Anda lagi di tengah-tengah badai. Tapi ada kalanya Anda, puji Tuhan Anda keluar dari badai. Tapi setelah Anda keluar dari badai, tanpa sadar Anda akan mengalami badai lagi. Jadi di dalam perjalanan hidup ini, either you are in the storm or out of the storm or into the storm. Di dalam hidup kita ini, Anda di dalam badai atau keluar dari badai atau menuju kepada badai yang berikutnya. Itu sebabnya kita semua perlu iman. Haleluya. Nah, saudara, saya pelajari di dalam hidupnya Tuhan Yesus itu ya, dia nggak selalu mengajarkan mengenai iman. Tapi dia mendemonstrasikan. Dia mendemonstrasikan dulu, lalu dia baru mengajar. Dia mendemonstrasikan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dari 5 roti dan 2 ikan. Dia lakukan mujizat, baru dia ajarkan mengenai, sebetulnya aku ini adalah roti kehidupan. Dan di situ diajarkan dia bicara mengenai iman. Dia mempraktekkan, minggu lalu sudah saya katakan ada pohon ara yang daunnya kelihatannya lebat, daunnya banyak sekali ya. Dia katakan, kamu ini gak berbuah, lalu dikutuk sama Tuhan Yesus. Lalu habis itu dia pergi. Lalu waktu dia sama murid-muridnya balik ke tempat yang sama, di pohon yang sama, pohonnya itu kering sampai ke akar-akarnya. Padahal waktu dia omong, pada waktu dia ucapkan, waktu dia ucapkan, ini Anda perlu tangkap ini. Waktu dia ucapkan, when he said it, waktu dia ucapkan itu belum terjadi. Tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri berkata demikian, Yohanes 6 ayat 63, the words that I speak is spirit and life. Setiap perkataan yang aku ucapkan itu adalah roh dan hidup. Jadi dia nggak khawatir pada saat dia katakan nggak langsung terjadi, pasti akan terjadi. Dan murid-muridnya lihat.
Nah pada saat itu murid-muridnya heran, guru pohon yang engkau kutuk itu sekarang kering sampai ke akar-akarnya. Baru dia ngajarkan mengenai iman. Jadi dia mendemonstrasikan dan itu tujuannya waktu bulan ini kita sampaikan mengenai iman, tujuannya itu supaya Anda mendemonstrasikan. Supaya kita mendemonstrasikan. Karena semua kita sebetulnya sudah ada iman. Sudah ada gimana kita bisa mendemonstrasikan, mempraktekkan, mengalami. Dan waktu Anda mengalami, bukan hanya orang-orang lain akan heran, tapi Anda sendiri juga akan takjub. Bicara mengenai heran, mengenai takjub, ya di dalam Alkitab, kalau bicara mengenai takjub atau heran, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu marvel. Saudara bisa bayangkan nggak kalau kita takjub sama Tuhan, itu wah luar biasa ya. Tapi itu sebetulnya biasa. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang menakjubkan. Betul? Are you with me? Tapi kalau Tuhan yang takjub sama Anda, nah itu lain cerita. Kalau Tuhan yang heran sama Anda, Tuhan yang marvel sama Anda, itu lain cerita. Nah di dalam Alkitab ya, ada 2 kali Tuhan Yesus itu marvel, heran sama manusia. Yang pertama, waktu Tuhan Yesus dia didatangi oleh seorang perwira. Dan perwira itu hambanya sakit ya. Perwira itu datang kepada Yesus, dia bilang, hambaku di rumah terbaring sakit. Anda bisa baca di Matius pasal yang ke-8. Lalu Yesus bilang, oke, aku akan pergi. Lalu perwira ini bilang begini, engkau enggak usah hadir. Engkau enggak usah hadir. Engkau ucapkan sepatah kata aja. Engkau apa? Ini yang tadi saya sudah katakan ya, Anda dapat ini. Engkau ucapkan aja, berikan perintah aja, maka hambaku akan sembuh. Nah di situ dituliskan, Yesus itu heran. Yesus marvel kepada perwira ini. Dia bilang di Israel ini nggak ada orang yang seperti ini. Biasanya itu pokoknya guru, engkau mesti datang, engkau mesti datang. Tapi orang ini mempunyai pengertian yang lebih dalam. Dia tahu, dia bilang, aku ini adalah seorang prajurit. Aku punya otoritas, aku bisa suruh hambaku pergi, dia pergi. Aku bisa suruh hambaku datang, dia akan datang. Nah, aku tahu siapa engkau. Engkau katakan sepatah kata aja, ucapkan. Maka hambaku akan sembuh. Dan apa yang terjadi waktu perwira itu pulang, dia ketemu di jalan dengan orang-orangnya, dia bilang hambamu sembuh. Waktu ditanya kira-kira jam berapa? Pada saat yang sama, sembuh. Are you with me? Yesus heran. Nah yang kedua, Yesus itu juga heran. Yang kedua kali, heran atas orang-orang di kota asalnya Yesus, yaitu di Nazaret. Dia heran karena orang-orang di Nazaret itu nggak percaya. Dan di situ dikatakan, Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, Yesus waktu datang ke Nazaret, orang-orang di Nazaret itu bilang gini, aku tahu ini kan anaknya Maria ya. Aku tahu ini saudara-saudaranya dia. Ada James, ada siapa lagi, ada Simon, ada disebutkan di situ. Aku tahu siapa dia nih. Lalu Yesus berkata, nabi itu dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Yesus heran, Yesus marvel atas ketidakpercayaan mereka. Nah kita pilih sekarang, Tuhan itu bisa kagum sama Anda karena Anda mempunyai iman. Tapi Tuhan juga bisa heran kalau Anda nggak punya iman. Biasanya orang nggak punya iman itu karena apa? Karena melihat tanda-tanda lahiriah. Oh ini ya, mau modelnya begini bisa dipakai Tuhan. Oh ini ya saya tahu ini anaknya si ini. Dari kecil gue tahu. Padahal Anda nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup orang itu.
Oh, saya udah kenal dia 30 tahun yang lalu. Dia dulu begini-begini. Anda punya persepsi 30 tahun yang lalu. Anda nggak tahu selama perjalanan hidupnya orang itu, dia mencari Tuhan, dia dijamah Tuhan. Sehingga tanpa sadar, Anda melihat orang itu yang sekarang dipakai Tuhan, itu Anda lihatnya, nggak mungkin lah. Maka Anda nggak punya iman kepada Tuhan di dalam orang itu. Are you with me? Jadi saya harap dari introduction ini Anda bisa mengerti bahwa ternyata Tuhan itu mau supaya iman kita ini bertumbuh. Kita akan baca di dalam buku Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang apa saudara? Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita adalah orang benar yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus. Nggak ada orang yang benar. Not you, not me. Kita ini semua orang yang berdosa. Tapi waktu kita terima Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Amin. Nah, di sini dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Tapi kalimat sebelumnya dikatakan bertolak dari iman. Jadi sudah beriman. Anda menerima Tuhan Yesus, sudah beriman. Betul? Oke. Lalu bertolak kepada iman, memimpin kepada iman. Ini yang saya maksudkan minggu yang lalu. Saudara, apa yang Anda saksikan, alami, kesaksian yang Anda bagikan bulan lalu, tahun lalu, minggu lalu, bagus semuanya itu. Tapi untuk Anda maju lagi ke sana, kita nggak bisa pakai iman yang tahun lalu. Kita mesti lebih percaya lagi kepada Tuhan. Amin. Nah, gimana caranya? Saudara, ada beberapa poin yang sederhana aja saya akan sampaikan kepada Anda. Saya mau nanya kepada Anda, kalau kita ini, kalau orang-orang itu, begini, hidup ini seperti sekolah. Hidup ini seperti sekolah, ya. Apa yang kita mungkin nggak sadar, bukan berarti kita pergi ke sekolah, kuliah, enggak. Tapi di dalam hidup ini kita ini sepertinya sekolah. Kita mau belajar atau nggak belajar dari kehidupan kita ini, ya. Nah, kalau kehidupan ini seperti sekolah, saya mau nanya kepada Anda, ke sekolah mana yang Anda pergi yang membuat Anda tidak percaya, kurang percaya, ragu-ragu, khawatir? Ke sekolah yang mana? Menurut saya, ke sekolah di mana setiap hari apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, apa yang Anda baca, itu hal-hal yang mematahkan semangat, hal-hal yang discouraging, hal-hal yang Anda tiap kali yang Anda bicarakan itu yang negatif. Nggak bisa, nggak mampu, terlalu sukar, nggak bisalah. Atau ada yang ngomong begini, ya memang sih begini yang Tuhan bilang, tapi, nah itu, kalau sekolahnya seperti itu, maka lulusnya dapat gelar unbelief. Tapi sekolah yang kedua, sekolah Anda mau sekolah yang mana ini yang membuat Anda itu beriman? Kalau Anda mau beriman, itu sekolahnya menurut saya, Anda melihat kepada firman Tuhan. Anda setia aja. Kalau ada yang tanya, saya baca nggak ngerti, jangan khawatir, saya juga belum mengerti semuanya. Menurut saya nggak ada orang yang ngerti semuanya. Bahkan para pakar-pakar rohani itu dengan jujur mereka mengatakan ada rahasia, ada satu misteri
yang dalam, yang Tuhan akan singkapkan. Jadi kalau Anda nggak ngerti semuanya, don't worry. Tapi dari Alkitab yang segini banyaknya, maksud nggak ngerti semua. Pasti adalah 1-2 yang mengerti. Pasti adalah 100-200 yang mengerti. Benar ya? Pastilah ada 500 hal yang mengerti. Are you with me? Benar ya? Jadi jangan khawatir kepada hal yang Anda nggak ngerti. Anda baca terus, baca. Dan yang pertama, saudara, saya percaya bahwa waktu Anda baca, waktu Anda renungkan, waktu Anda meditasi, sehingga apa yang Anda baca itu menjadi bagian yang dalam dari batin Anda, maka keluarnya itu otomatis. Keluarnya itu kehidupan. Itu menjadi refleks. Are you with me? Ada orang yang waktu kaget, terus ngomongnya enggak. Betul? Karena apa? Ya refleksnya begitu. Tapi kalau kita punya refleks, ada di dalam inner consciousness. Di dalam batin kita, pikiran kita, karena kita renungkan itu terus sih. Maka yang keluarnya Anda akan menjadi orang yang beriman. Tadi saya katakan, paling enggak sudah 2 kali, apa yang diucapkan. Cerita Tuhan Yesus waktu dia berjalan di atas air, ada murid-muridnya. Ada apa? Murid-muridnya, ada siapa? Murid-muridnya yang lagi bertolak ke seberang. Dan waktu murid-muridnya melihat ada orang, ini kira-kira jam 3 pagi kalau nggak salah ya, itu kok kelihatannya orang ya di atas air. Saya bisa bayangkan itu, Petrus tuh bilang, Andreas, itu orang bukan ya? Mana? Iya ya kayaknya orang. Terus si Andreas ngomong lagi sama Filipus, itu kayaknya orang bukan? Iya lu. Wah kayaknya mereka terus berteriak-teriak, hantu, gitu ya. Are you with me? Yes. Okay. Lalu Yesus langsung bilang gini, waktu Yesus melihat murid-muridnya ketakutan. Yesus langsung bilang begini, ini aku, jangan takut. Nah ini saudara, karakteristik daripada Tuhan itu dia gak pernah nakut-nakutin. Walaupun your initial reaction may be fear. Walaupun reaksi Anda yang pertama itu takut, kaget gitu ya. Waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria, malaikat Tuhan bilang, jangan takut, telat, udah takut duluan. Yesus waktu jalan di atas air, murid-muridnya sudah ketakutan, jangan takut, telat, tapi nggak telat lah ya. Dia mau kasih encouragement, karena apa? Dia lihat nih orang takut, jadi kalau ada Anda yang takut, tetap datang ke Yesus. Dia akan bicara kepada Anda, jangan takut. Apa yang Anda alamin, jangan takut, ya, jangan takut. Nah, ada 2 hal yang saya belajar di sini. Kalau Anda baca konteksnya di situ, itu sebelumnya, katakan sebelumnya. Sebelumnya itu murid-murid itu baru ngelihat mujizat. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk yang perempuan, belum termasuk yang anak-anak, dikasih makan dari 5 roti 2 ikan. Mujizat enggak? Mujizat enggak? Mujizat ya. Baru ngalamin mujizat, saya bisa bayangin itu waktu mereka mulai dayung ke seberang ya, mereka pasti ngomong lah. Wah bisa begitu ya. Saya lihat sendiri itu, saya bisa bayangin itu conversation di dalam kapal itu ya. Saya lihat sendiri, cuma 5 roti 2 ikan. Iya, saya yang bawa. Iya bisa begitu ya. Semua orang sampai puas, sampai kenyang makan. Masih ada sisanya lagi 12 bakul. Karena satu murid dikasih 1 bakul. Kalau yang gak percaya ya. Karena murid-murid ada yang masih kurang percaya. Ya. Waktu sisanya itu 12 bakul.
Seolah-olah itu ya kayaknya Tuhan itu bilang, ini kalau kamu gak percaya ini gue sisain 1 bakul buat masing-masing lu. Kira-kira begitu. Wah, jadi di dalam pembicaraan itu pasti wah. Nggak lama setelah itu, katakan nggak lama. Saya nggak tahu berapa lama, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, kira-kira 3 jam lah. Karena ada dijelaskan di situ kurun waktunya. Tapi 3 jam ya sebetulnya nggak lama juga ya. Langsung nggak percaya. Bukankah dalam hidup kita seringkali begitu juga? Wah, nggak lama karena melihat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita jadi sebentar nggak percaya, makanya mesti balik lagi. Are you with me? Nah, Yesus waktu dia bilang jangan takut, ini aku. Lalu Petrus tanya, kalau itu engkau, suruh saya datang kepadamu. If it is you, ask me to come. Lalu Yesus jawab, come. Ya, Yesus menjawab, datanglah. Yesus berbicara, datanglah. Setiap perkataan yang aku ucapkan adalah roh dan hidup. Petrus enggak langsung jalan di atas air, tapi dia tunggu sampai Yesus bicara. Come. Jadi Petrus berjalan di atas air setelah dia mendapat rema dari Tuhan. Setelah dia mendengar Yesus berkata. Itu sebabnya saya katakan minggu yang lalu, langkah yang pertama kita membaca firman, ya, menghafalkan firman baik. Tapi Anda menghafal atau mengutip aja, ada kalanya it won't work. Amin. Pernah ngalamin itu? Karena apa? Anda nggak bisa demand Tuhan untuk melakukan. Tapi kita ini perlu berserah, katakan berserah. Nah ini saudara, iman itu bukan emosi. Iman itu bukan feeling. Anda rasanya wah, lagi semangat gitu ya, beriman. No. Saya mau jelaskan langkah-langkah praktis sesuai dengan firman Tuhan dan apa yang saya alami. Ya. Tadi saya katakan iman itu bukan berdasarkan emosi atau perasaan. Atau bahkan mungkin Anda rasa confident banget gitu ya. Karena ada hal-hal, ada waktu-waktu di mana saya rasanya confident, bener confident ya. Saya doakan gak terjadi apa-apa. Sebaliknya ada hal-hal, ada waktunya di mana saya rasanya, aduh Tuhan, saya serah kepada Engkau aja lah. Enggak, rasanya kurang confident. Saya doa sederhana aja. Terjadi. Saya pelajari kenapa ya. Ternyata saya punya confident itu kepada diri saya sendiri. Bukan kepada Tuhan. Enggak terjadi apa-apa. Are you with me? Oke. Ada waktunya 1 hari saya lagi berpuasa, 1 minggu. Saya suka begitu saudara, bukannya gereja lagi puasa bareng-bareng, enggak. Saya mau mendekat kepada Tuhan. Saat itu saya lagi berpuasa. Ada salah satu jemaat yang telepon. Ini, pastor tolong datang segera. Ini ada orang kerasukan setan di rumah saya. Sudah ada beberapa orang dari gereja yang doakan, tapi setannya enggak keluar. Perlu Anda ketahui, sebelum-sebelumnya saya pernah ngalamin, saya usir setan langsung keluar. Pada saat itu, waktu saya dapat telepon itu, saya bilang, oke, saya akan datang segera saat ini. Saya langsung pergi. Di perjalanan saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih, karena saya pas minggu ini lagi puasa.
Lalu saya mulai bayangkan, nanti saya nggak usah usir setannya. Begitu saya datang aja, setannya akan berteriak, wah! Saya pikir ini gimana ini jemaat ini ya. Kita punya leader kok nggak bisa ngusir setan. Aduh ya. Nah, tahu saudara, begitu sampai saya di sana, begitu saya sampai di sana, nggak terjadi apa-apa. Lalu saya doakan, saya usir, nggak keluar, usir lagi, nggak keluar, usir lagi, setengah jam, 1 jam, 3 jam, sampai taler gua. Capek loh saudara, saya capek. Doakan lagi. Lalu beberapa leaders yang hadir pada saat itu, puji Tuhan mereka nggak ninggalin saya. Sama-sama kita berdoa sampai kira-kira 5 jam. Kita semua capek. Akhirnya lepas. Nah waktu saya pulang, maksudnya lepas, orang itu ngalamin kelepasan ya. Waktu saya pulang saya ngomong sama Tuhan, what happened? Saya lagi puasa. Saya lagi cari Tuhan. Roh Kudus bicara sama saya. Betul kamu lagi puasa. Tapi waktu kamu usir setan itu, kamu punya confident berdasarkan kamu. Bukan berdasarkan aku. Are you with me? Jadi iman itu bukannya feeling atau emotion. No. Iman itu kita berserah, kita pasrah. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak-Ku. Kita berpuasa bukan supaya kita jadi hebat. Kita berpuasa justru supaya kita ini menyangkal diri kita, Yesus lebih besar. Kita berpuasa supaya kita merendahkan diri kita, Yesus lebih nyata dalam hidup kita. Itu maksudnya saudara. Jadi dari hal-hal ini coba kita perhatikan ya saudara. Ternyata kita semua perlu rema. Kita perlu firman yang dihidupkan. Itu maksudnya rema. Karena kalau Anda hanya menghafal dan nggak dihidupkan, itu nggak menjadi satu manifestasi atau demonstrasi dari kuasa Tuhan. Iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Bukan hanya apa yang Tuhan sudah bicara, tapi apa yang Tuhan sedang bicara kepada Anda. Are you with me? Bukan hanya apa yang Tuhan sudah bicara di masa yang lalu, tapi apa yang Tuhan sedang saat ini berbicara kepada Anda. Ada beda. Are you with me? Oke, bisa lanjut? Puji Tuhan. Jadi Petrus menunggu sampai Yesus berkata, come, ya. Nah, yang berikutnya saudara, kita semua pasti pernah mengalami di mana kita itu khawatir. Matius pasal 6 itu banyak bicara mengenai khawatir. Dan Yesus bicara mengenai kamu ini kalau khawatir, apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu khawatir? Kalau kamu khawatir, itu kamu nggak bisa menambahkan sahasta aja dari jalan kamu. Nggak bisa. Dan biasanya kita itu khawatir menurut firman Tuhan itu berhubungan dengan 3 hal aja. Apa yang kita makan, minum, pakai. Itu biasa. Tapi di Matius pasal yang ke-6 jelaskan, kamu jangan khawatir, perhatikan bunga bakung ya, yang indah, ya, sebentar ada, sebentar nggak ada, sebentar bagus, sebentar indah, sebentar dibakar, dibuang. Kamu ini lebih daripada bunga, Anda lebih daripada bunga, ya. Jangan khawatir, karena kekhawatiran, katakan kekhawatiran itu membuat Anda jadi lemah, menjadi down, menjadi
stres, darah tinggi bisa naik. Benar saudara. Saudara, saya belajar begini ya, masih ngikutin ya. Kalau Anda mikirkan hal-hal yang gak baik, itu perlu energi yang besar. Kalau Anda memikirkan hal-hal yang besar, perlu energi juga. Nah kalau dua-duanya sama perlu energi, kenapa gak pikir yang besar? Jadi kita pilih yang besar aja. Kita mau khawatir, energinya banyak tuh saudara. Anda mau percaya, nanti kita akan lihat, ada levelnya lagi saudara. Waktu Anda percaya, ada energi tapi akan membuat kita lebih baik. Mau pilih yang mana? Pilih yang percaya dong. Jangan khawatir, ya. Katakan sama-sama, jangan khawatir. Oh, haleluya, haleluya. Nah, iman itu selalu berkata setuju dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang bergerak di dalam tanda-tanda dan mujizat luar biasa sekali, namanya Kathryn Kuhlman, sudah meninggal. Dia mengatakan demikian, faith begins where logic and reason end. Iman itu akan mulai pada saat kita punya alasan, kita punya pemikiran, kita punya logik, mulai berhenti, maka kita bisa beriman. Karena biasanya seperti yang minggu lalu saya katakan, waktu saya mendapat firman, sepertinya lampu di sini nyala. Tapi di sini mulai mikir, are you with me? Di sini mulai mikir, gimana ya? Nah saudara, kita kembali lagi ke hati. Jangan, bukannya pikiran itu nggak perlu. Amsal itu memberikan satu balance, katakan balance. In all your ways get understanding. Di dalam segala jalanmu dapatkan pengertian. So understanding perlu apa enggak? Perlu. Tapi Amsal juga bicara, do not lean on your own understanding. Di dalam segala jalanmu bergantunglah, acknowledge, libatkan Tuhan. Jadi pengertian itu perlu. Makanya kita perlu membaca, kita perlu dapat pengetahuan, kita perlu mengisi dengan pengertian-pengertian yang benar di dalam pendidikan, di dalam pemerintahan, di dalam semuanya ini kita perlu mendapat informasi yang benar. Tapi setelah itu saudara, jangan bergantung kepada pengertianmu sendiri. Di dalam jalanmu percayalah kepada Tuhan. Amin saudara. Apa yang kita lakukan tadi dalam pengumuman kita ada video mengenai training center, ada progresnya lagi ya saudara. Biasanya begini saudara, biasanya itu ya pada saat Anda mulai beriman itu ada apa saudara? Ada yang membuat Anda mulai gak beriman. Kenapa sih begitu? Ingat gak minggu lalu saya ngomong apa? Iblis tuh mau curi apa sih dari kita? Dia gak perlu uang, dia gak perlu barang, dia gak perlu mobil, dia gak perlu rumah. Dia mau curi iman. Nah, pada saat kita mau beriman ya, atau sudah beriman, atau sudah ada iman, itu ada tantangan, pasti ada tantangan. Kita punya training center project, dapat update, wah ada halangannya, ini. Ada halangannya lagi, mesti digali lebih dalam, sampai ketemu native soil-nya. Native soil itu bedrock, jadi satu dasar yang kuat gitu ya, bukan hanya sekedar tanah yang padat tapi bedrock. Dan untuk itu perlu digali lagi. Perlu digali sampai 18 feet. Saudara, kalau saya nggak anjurkan Anda pergi ya, tetapi saya kunjungin tempat-tempat tertentu yang di sebelah ini ya saudara. Itu dalamnya, dalam saudara. Digali dalam sekali. Digali lagi, tanahnya perlu dipindah ke sana, perlu digali lagi, gali lagi. Kalau makin digali lagi, berarti bukan hanya makin dalam tanahnya, tapi makin
makin mahal. Kok lupa? Ada ongkos lagi. Saya pikir, oh God. Bahasa Inggrisnya tuh cecing gitu ya. Oh Tuhan, perlu apa? Perlu iman. Jadi itu kita perlu iman, semuanya perlu iman lah saudara. Di dalam keluarga perlu iman, betul saudara? Dalam kita melayani perlu iman, dalam kita memberi perlu iman, dalam kita membangun perlu iman, semuanya perlu iman. Sehingga waktu kita mendemonstrasikan, kita bisa menyenangkan Tuhan. Amin saudara. Jadi again, saya anjurkan untuk kita semua berdoa nanti kalau kita ada Commitment Sunday, tanggal 22 bulan apa ya? Oh Oktober ya, Oktober. Kita siapkan hati kita memberi dengan iman. Nah saudara, bicara mengenai iman, saya belajar dari buku Ibrani pasal 11. Nanti Anda baca sendiri, pasal 11 itu ada satu pasal itu bicara mengenai pahlawan-pahlawan iman. Ayat yang ke-35 sampai 40 itu dituliskan ada orang-orang yang beriman tapi nggak mendapatkan janjinya Tuhan. Ada orang yang mati menjadi martir. Ada orang yang digergaji karena pengikut Kristus. Mereka nggak menerima janji, tapi mereka beriman. Mereka mengharapkan kebangkitan yang lebih dahsyat. Wah, saya waktu baca itu, supaya Anda tahu yang kita sampaikan di sini bukan hanya sesuatu yang gampang-gampangan. No, firman Tuhan tuh bilang, pada saat-saat kamu mengalami tantangan seperti itu, kamu tetap bisa beriman. Tetap bisa beriman. Karena yang kita lakukan, kita berjalan berdasarkan iman, bukan berdasarkan yang kita lihat. Oke, puji Tuhan. Moving quickly. Ya, jadi ada dimensi di mana pada saat kita itu mau beroperasi dengan iman, itu ada saat-saat di mana iblis mau bikin kita ragu-ragu, maju terus, karena iblis itu mau memanahkan panah. Tahu panah, saudara? Anda lagi oke aja semua, oke, haleluya, tahu dipanah. Anda mulai panahnya mungkin biasanya sih di sini, saudara. Ragu-ragu, nggak bisa ada iman. Entah itu di dalam pekerjaan, dalam bisnis, kesehatan mungkin. Itu sebabnya Efesus pasal yang ke-6, Rasul Paulus bicara mengenai gunakanlah perisai itu shield ya, perisai itu supaya kita bisa nangkis. Ini adalah salah satu senjata. Pada saat iblis mau kasih Anda ragu-ragu, Anda lemah, Anda capek, kembali ke firman dan renungkan dan Anda pakai perisai iman. Pada saat iblis mulai serang saudara pakai panah, Anda tangkis dengan iman. Gimana? Perlu disediakan. Anda kalau supaya bisa nangkis panah api dari si jahat, perlu perisai. Berarti perisainya sudah ada atau belum? Mestinya sudah ada dong. Kalau nggak ada mau cari-cari dulu, nggak bisa saudara. Jadi kita perlu setiap hari itu membangun terus. Sehingga pada saat ada tantangan, pakai perisai iman. Amin. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Lihat di situ saudara. Nah, saya melihat di sini saudara, bicara mengenai iman, Kisah Rasul 11 ayat yang ke-24. Ini ayat luar biasa. Karena Barnabas adalah orang baik. Katakan orang baik. Penuh dengan Roh Kudus. Ada orang baik, belum tentu penuh dengan Roh Kudus. Dan iman. Are you with me? Jadi
Setelah kita ini dipenuhi Roh Kudus, mestinya kita menjadi orang yang baik. Dan kita perlu beriman. Sejumlah orang dibawa kepada, coba baca sama-sama, sejumlah 3, 2, 1. Haleluya. Lagi katakan sejumlah, oke. 3, 2, 1. Oke, dalam bahasa Inggrisnya, for he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. Tema kita tahun ini apa sih, saudara? Katakan harvest. Jadi saudara, kita nggak bisa bilang kita ini beriman, penuh Roh Kudus lagi sudah di 1 bulan didedikasikan bicara mengenai Roh Kudus, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Kita happy-happy aja sendiri, selamat sendiri. Nggak peduli kalau teman, keluarga, tetangga belum terima Tuhan, kita nggak mau memberikan kesaksian mengenai Yesus. Barnabas lain, saudara. Barnabas. Di sini dikatakan Barnabas. He's a good man. Penuh Roh Kudus dan iman. Yeah. Dan a great many people were added to the Lord. Luar biasa. Ini baru 1 orang. Great many people itu banyak orang apa enggak? Diam aja sih. Banyak. Jadi dari setiap Anda yang luar biasa, Tuhan pakai Anda yang penuh Roh Kudus dan iman. Karena Anda. Katakan karena saya. Lagi katakan karena saya. Tuhan memakai saya untuk membawa orang mengenal Kristus. Haleluya. Nah, tadi saya katakan percaya ya. Saudara, di dalam buku Yakobus, kita itu bukannya sekedar percaya tapi nggak bertindak. Ini ayat yang saya akan konklusikan lalu kita akan berdoa ya. Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 20. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga apa? Percaya akan hal itu. Dan mereka, jadi kalau setan aja percaya, kalau kita bilang kita orang Kristen nggak percaya, kebangetan saudara. Setan itu percaya, tapi dia gemeter. Kita percaya kita dapat damai Kristus. Powerful. Ayat yang berikutnya, hai manusia yang bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Terjemahan lain, iman yang sia-sia. Faith without works is dead. Jadi saudara, orang bebal. Nah, Yesus itu marveled kepada 2 jenis orang. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua kepada orang yang tidak beriman atau kurang percaya atau terjemahan lain bebal. Sudah lihat semuanya, ini tetap gak percaya. Nah, pada saat kita percaya, kita bertindak. Bukan cuman bilang percaya. Gimana kita bisa bertumbuh imannya? Yaitu waktu kita mempraktekkan. Kita belajar. Apakah saya pernah gagal? Salah satu yang saya bilang, saya gagal
Saya pikir saya beriman, tapi ternyata saya menaruh confident di dalam diri saya sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita menaruh confident kepada Tuhan. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Saya minta music team untuk maju. Kita berdoa ya. Kita berdoa dan membuat prayer of declaration. Amin saudara. Declaration itu artinya kita declare. Tuhan, saya berdoa saudara, apa yang saya sampaikan ini sebetulnya nggak panjang ya hari ini ya, tapi supaya bisa Anda bawa pulang dan Anda bisa praktekkan. Amin. Siapa yang percaya saya bisa praktekkan? Ya, saya praktekkan semuanya ini, praktekkan ya, praktekkan. Jadi kita perlu menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita perlu menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya diingatkan saudara pada saat Anda fokus untuk berdoa. Itu mungkin ada saudara yang ngomong begini, tapi saya nggak ngerti pastor untuk gimana ya baca firman Tuhan supaya bisa ngerti. Saudara join Carousel. Dan Anda bisa belajar di situ, time alone with God, saat teduh bersama dengan Tuhan. Gimana Anda pertama-tama ya, Anda menenangkan diri dari segala kesibukan. Firman Tuhan mengatakan, be still and know that I am God. Be still, bukan hanya be quiet. Pertama, be quiet. Tapi waktu Anda sudah quiet, mungkin pikirannya masih ke sana kemari. Be still, berdiam dirilah, dan ketahuilah aku ini Tuhan. Are you with me? Jadi ini saya mau walk with you ya. Lalu yang berikutnya Anda bisa ambil waktu untuk nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan, bukan hanya nyanyi, bukan hanya puter CD atau playlist, bukan. Tapi Anda ikut menyembah Tuhan. Pada saat Anda menyembah Tuhan, maka Anda mulai terasa Anda bisa masuk di dimensi yang berbeda. Lalu Anda bukan hanya berdiam diri, ya Anda perlu baca firman Tuhan. Mungkin enggak satu pasal, mungkin cuma 1-2 ayat, tapi ayat itu menjadi ayat yang hidup dalam diri Anda. Anda renungkan lagi. Anda ambil waktu nyembah Tuhan lagi. Anda masuk di dalam hadirat Tuhan lagi. Anda baca firman Tuhan lagi. Anda ucapkan lagi. Anda perkatakan lagi. Anda ulangi lagi. Ini maksudnya saudara supaya saya di poin ini saya mau ajak saudara untuk bisa langkah demi langkah. Gini loh caranya, ternyata ini, oh begini, nggak otomatis. Kita bukannya nyuruh-nyuruh Tuhan, ada orang yang nyuruh-nyuruh Tuhan. Demand, Tuhan engkau begini-begini. Oh, saudara, yang Tuhan itu dia bukan kita, amin. Jadi kita sembah dia karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Kita kagum akan dia. Karena dia adalah Tuhan yang mendengarkan, dia peduli, dia menjawab doa kita. Dan kita menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Anda mengucapkan lagi firman Tuhan, Anda meditasi lagi firman Tuhan, Anda renungkan lagi, lalu Anda membuat komitmen untuk bertindak. Are you with me? Ini prosesnya saudara, jadi kalau Anda mungkin minggu lalu berkata, wah ya saya mau tapi saya nggak tahu caranya, ini loh caranya. Caranya begini. Nah, bagaimana kalau Anda sudah berdoa, sudah nyembah Tuhan, sudah merenungkan firman Tuhan, waktu Anda pergi kerja, maka Anda renungkan lagi. Mungkin satu ayat lah, saudara Anda renungkan lagi. Satu ayat aja. Gimana kalau satu hari satu ayat? Anda renungkan lagi. Maka waktu Anda di jalan, Anda lagi nyetir, Anda sambil merenungkan, oh iya ya begitu ya, itu artinya Anda masuk ke sekolah iman. Anda lagi masuk sekolah tuh, Anda lagi belajar di situ.
belajar. Jadi kalau ada berita yang nggak cocok dengan firman Tuhan, Anda langsung filter, Anda langsung saring. No, itu bukan yang Tuhan omong buat saya. Anda filter lagi. Nah, waktu Anda ketemu orang, Anda bisa menguasai diri karena iman yang Anda dengar. Waktu Anda disakiti orang, dikecewakan orang, oh Anda sudah belajar, oh mengampuni ya. Jadi Anda sebelum ada orang yang membuat Anda jengkel, Anda sudah membuat keputusan. Hari ini kalau ada orang yang bikin saya jengkel, saya sudah membuat keputusan untuk ngampunin. Waktu itu Anda akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Anda akan berjalan dari iman memimpin kepada Anda akan bertolak dari iman kepada iman. Are you with me? Jadi saudara, ayo semua saudara, saya mau tanya kepada saudara semua di sini. Berapa banyak saudara yang berkata saat ini, saya adalah orang-orang yang percaya. Saya adalah orang yang percaya. Oh, saya adalah orang yang beriman. Oh, saya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara kalau Anda mau mendeklarasikan, saya adalah orang yang percaya. Oh, saya adalah orang yang percaya. Katakan saudara, sambil Anda terus mengangkat tangan Anda. Saya adalah orang yang percaya. Oh, Anda ucapkan sampai telingamu sendiri dengar. I am a believer. I am a believer. Saya orang yang percaya. Saya orang yang percaya. Saya orang yang percaya. Saya bukan orang yang ragu. Saya bukan orang yang ragu. No, saya bukan orang yang ragu. Saya orang yang percaya. Saudara ingat, remember who you are. Remember who you are. Anda adalah orang percaya. Saya bukan orang yang ragu. Saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Saya beriman kepada Tuhan. Saya mau maju di dalam iman. Saat ini saya percaya, saya membuat keputusan untuk maju dalam iman saya. Saya nggak lihat kepada tantangan, tapi saya melihat kepada kebesaran Tuhan. Saya takjub kepada Tuhan. Dan saya rindu Tuhan takjub kepada saya karena saya beriman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, saya mau berdoa. Kalau ada saudara yang saat ini ngalamin tantangan ini dan itu, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan dari apa yang Anda katakan tadi, maka Anda akan bangkit imannya. Problem yang tadinya besar kelihatan kecil. Problem yang tadinya kelihatan seperti satu gunung akan menjadi kecil. Apa yang Anda lihat tadinya raksasa menjadi kecil. Karena Tuhan lebih besar daripada gunung. Tuhan lebih besar daripada raksasa yang Anda hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar iman bangkit dan waktu kami pulang kami praktekkan. Kami mendemonstrasikan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua orang yang percaya, umat Tuhan berkata, berseru dengan yakin, amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Praise the Lord.